Om Swastiastu, Om Mawigenamastu Namasidam, Om Manubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikirannya baik datang dari segala penjuru. Sani banget suksemayang titiang, para semeton sami, ring di Jojo Megena. Kembali lagi bersama tiang Made Rekayana. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Dharma melalui video ini. Adapun tema pada kesempatan ini yang saya bahas yaitu tentang makna filosofi daripada Yatnyasesa atau Mesaiban. Di mana sudah kita ketahui bahwa Mesaiban ini adalah tradisi Hindu Bali. Namun di zaman Kaliuga ini memang sangat kurang yang menjalankan Yatnyasesa ini. Dia kecil, sederhana, namun sudah tidak dijalankan lagi oleh umat Sudharma. Nah, di mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan Dharma mengenai makna filosofi daripada Yatnyasesa. Mesaiban atau ngejot umat Sudharma yang berbahagia biasanya dilakukan setelah selesai memasak atau sebelum menikmati makanan. Begitu juga dijelaskan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 13. Yang baik makan setelah upacara bakti akan terlepas dari dosa. Tetapi menyediakan makanan lezat hanya bagi diri sendiri, ini sesungguhnya memakan dosa. Perlu juga kita ketahui, di dalam Yatnyasesa itu ada pun makna dan tujuannya. Yatnyasesa merupakan penerapan ajaran dari susila Hindu yang menuntut umat Hindu untuk selalu bersifat anirsangsaya atau tidak mementingkan dirinya sendiri. Yatnyasesa juga bermakna bahwa manusia setelah selesai memasak wajib memberikan persembahan berupa makanan, karena makanan merupakan sumber kehidupan di dunia yang dianugerahi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Perlu juga kita ketahui, di dalam Yatnyasesa ada pun sarana daripada Banten Saiban. Banten Saiban di sini adalah persembahan yang sangat sederhana, sehingga sarana-sarananya pun dibuat dengan sederhana. Nah, umat Sudharma, Banten Saiban ini biasanya diaturkan menggunakan daun pisang yang diisi nasi, garam, lauk pauk yang disajikan sesuai dengan apa yang dimasak pada hari ini. Bukan berarti lauk pauknya khusus harus daging, harus sayur-sayuran, apapun yang kita masak hari ini itulah yang akan kita persembahkan kepada baik Ida Sang Hyang Widiwasa maupun kepada para butuh. Begitu pula Mesaiban atau Yatnyasesa yang paling sempurna adalah dihaturkan lalu dipercikkan dengan air bersih dan disertai dengan dupa sebagai saksi daripada persembahan. Nah, yang sederhana di sini juga dalam kita mengaturkan Yatnyasesa yang sederhana, cukup kita haturkan makanan, lauk pauk, tidak memakai air dan dupa. Itu yang sangat sederhana. Karena Yatnyasesa ini dibuat sederhana mungkin. Umat Sudharma yang berbahagia, berkaitan dengan Yatnyasesa, di sini saya akan juga menjelaskan tempat mengaturkan Yatnyasesa atau Mesaiban. Di dalam Mesaiban di sini ada 5 tempat yang sangat penting ketika kita mengaturkan Yatnyasesa itu sebagai simbol Panca Mahabhuta. Yang pertama yaitu pertiwi atau tanah. Nah, biasanya di tempat pada pintu keluar rumah atau pintu halaman rumah. Nah, di sini juga siapa yang dituju ketika kita mengaturkan Yatnyasesa, yaitu Dewa Iswara. Kemudian yang kedua apa?
unsur dari Panca Mahabhuta, bagiannya yang kedua yaitu apa. Apa ini adalah air. Biasanya kita mengaturkan saiban itu pada sumur atau di tempat air. Nah, di sini juga kita ketika kita mengaturkan saiban di tempat air atau di sumur, yang kita persembahkan atau yang kita tuju adalah Dewa Wisnu. Kemudian bagian Panca Mahabhuta yang ketiga yaitu Teja atau api, di mana ditempatkan di dapur, biasanya di tempat memasak. Kalau sekarang bisa di kompor atau di tungku. Nah, ketika kita mengaturkan saiban di kompor atau di tungku, siapa yang kita tuju? Yaitu kita persembahkan kepada Dewa Brahma. Kemudian bagian Panca Mahabhuta yang keempat yaitu Bayu, ditempatkan pada beras, bisa juga pada nasi. Begitu juga bagian yang kelima yaitu Akasa. Jika kita mengaturkan saiban di akasa ini ditempatkan pada tempat kita bersembahyang, baik itu di pelangkiran, di palinggi. Kelima tempat ini disebut sebagai tempat di mana keluarga kita melakukan himsa karma setiap hari karena tidak sengaja telah melakukan pembunuhan binatang dan tumbuh-tumbuhan di tempat itu. Maka di dalam kitab Nama Dharma Sastra Adhyaya 3 sloka 69 dan 75 dinyatakan yang kita lakukan saat mempersiapkan hidangan sehari-hari itu bisa dihapuskan dengan melakukan yatnya sesa. Umat Swadharma yang berbahagia, di sini saya juga akan menjelaskan mantra dan doa saat melaksanakan atau menghancurkan yatnya sesa. Yatnya sesa yang ditujukan pada Sang Hyang Widi melalui Istadewata di tempat air, dapur, beras, tempat nasi, dan pelinggi atau pelangkiran. Nah, di sini juga saya akan memberikan doanya. Ketika kita mengaturkan pada Sang Hyang Widi-wasa, kita ucapkan mantra Om Atma Twatatma Sudamam Swaha Swasti Swasti Sarwa Dewa Suka Perdana Yanamah Swaha. Om Yang Widi sebagai para Mahatma daripada Atman, semoga berbahagialah semua ciptaanmu yang berwujud dewa. Begitu juga ketika kita melakukan atau mengaturkan yatnya sesa pada pertiwi atau tanah yang kita tuju kepada Butakala, mantranya seperti ini. Om Atma Tatatma Sudamam Swaha Swasti Swasti Sarwa Buta Kala Durga Suka Perdana Yanama Swaha. Om Sang Hyang Widiwasa sebagai para Mahatma daripada Atman, semoga berbahagialah semua ciptaanmu yang berwujud Kala Durga. Umat Swadharma yang berbahagia, demikian penyampaian pesan Dharma mengenai makna filosofi daripada yatnya sesa. Semoga bermanfaat bagi para semeton, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Brahman tiang mohon ampun, kepada para semeton sami tiang mohon maaf, tiang akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.